Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abu dan Ummu yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita ingin memiliki putra dan putri yang bisa menghafal beberapa juz dari Al-Quran, atau mungkin 30 juz semuanya. Akan tetapi semuanya butuh proses dan semuanya butuh usaha. Dan setidaknya ada beberapa tips yang hendaknya kita selaku orang tua lakukan agar anak kita mau menghafal Al-Quran, atau setidaknya antusias untuk menghafal Al-Quran. Tips yang pertama itu adalah hendaknya orang tua sering-sering membaca Al-Quran di hadapan anaknya. Nah, karena orang tua adalah teladan, dan anak itu memiliki naluri untuk mengikuti. Ketika orang tua senantiasa membaca Al-Quran, walaupun anak itu tidak paham apa yang orang tuanya baca, tapi secara tidak langsung akan timbul perasaan ingin tahu dari anak itu apa sih yang dibaca dari orang tuanya. Maka dari itu orang tua setidaknya menyisihkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran di hadapan anaknya, seperti setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Nah, ini atau setiap sholat 5 waktu. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Jangan kita tutup-tutupi. Kita selaku orang tua karena takut riya, maka kita membaca Al-Quran di kamar saja. Tidak demikian, tapi kita membaca Al-Quran di hadapan anak-anak kita, karena dakwah kepada keluarga itu adalah hukumnya wajib. Tips yang kedua itu adalah kita selaku orang tua hendaknya menyetel murotal, atau kita membaca langsung surat-surat yang akan dihafal oleh ananda, seperti membaca surat Al-Fatihah. Kita ulang-ulang terus di hadapannya. Misalkan ketika dalam kendaraan orang tuanya membaca Al-Fatihah, ketika di depan anaknya membaca Al-Fatihah juga. Semoga dengan demikian nalurinya yang mana anak itu mudah untuk menghafal, dia bisa menghafal surat-surat dari Al-Quran. Atau juga bisa kita di zaman yang modern ini kita ambil murotal yang ada di YouTube, lalu kita pindahkan ke flash disk dan kita setel di TV. Ini manfaat sekali. Yang ketiga itu menceritakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, seperti di juz 30 ini terdapat beberapa kisah, seperti kisah Ashabul Fil, kemudian kisah Abu Lahab, kemudian ada kisah juga tentang bagaimana terjadinya hari kiamat. Ini hendaknya diceritakan kepada anak-anak, karena semua yang berada di dalam Al-Quran itu adalah isinya kebenaran. Isinya semua kebenaran, kita ceritakan kepada mereka sambil kita membacakan surat yang berisikan cerita tersebut. Contoh misalkan sebelum orang tua bercerita, maka ia membaca suratnya terlebih dahulu, kemudian dibaca terjemahannya, kemudian diceritakan kepada anak-anak kita, kemudian dibaca lagi sebelum selesai majlis menceritakan majlis kisah tersebut. Seperti itu. Cara yang keempat itu selain mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada anak, kita bisa menyekolahkan anak tersebut ke sekolah-sekolah yang di situ ada program tahfiz, atau bisa kita masukkan dia ke TPA atau bimbingan belajar agar ia bisa terbina dan bisa memiliki komunitas menghafal Al-Quran. Karena tidak semua yang di lingkungan kita itu memiliki motivasi membaca Al-Quran. Oleh karena itu beda dengan sekolah atau bimbel yang mereka ada target, kita usahakan kita masukkan mereka ke lembaga-lembaga tahfiz tersebut. Karena di situ juga nanti ada persaingan, biasanya ada persaingan. Yang kelima itu adalah hendaknya orang tua pun tidak terlalu pelit dalam memberikan hadiah. Karena mereka sifatnya masih anak-anak dan tidak mengapa kalau kita memberi mereka hadiah. Walaupun mungkin hadiahnya itu hanya sebatas doa, misalkan barakallahu fiik, semoga hafalanmu nambah, semoga engkau menjadi ahlul Quran di kemudian hari,
Ya, semoga engkau derajat di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga engkau masuk surga. Kenalkan kepada mereka tentang akhirat terlebih dahulu. Ya, baru kita beri misalkan uang jajan, ya, atau kita belikan buku-buku yang bermanfaat, atau kita ajak mereka ke perpustakaan, kita ajarkan buku-buku yang bermanfaat untuk mereka, kita tunjukkan nih buku apa saja yang cocok untukmu dibaca. Nah, ini seperti ini. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu adalah itu kita usahakan tidak ada paksaan di dalam mengajarkan hafalan kepada anak-anak, karena tidak setiap anak itu suka menghafal, dan ada waktu khusus di mana mereka bisa kita ajarkan untuk menghafal. Contoh yang biasa saya lakukan itu adalah terkadang ketika naik motor, ya, ketika keliling-keliling komplek. Ini sangat manfaat sekali ketika posisi anak senang, kita ajarkan Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mencari momen yang pas tanpa adanya paksaan, ya, agar anak itu mau menghafal secara sendirinya. Dan kita ajarkan pula kepadanya keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Contohnya, sebaik-baik anak atau sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini sedikit tips yang semoga bisa kita jadikan panduan, ya, untuk kita selaku orang tua yang ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhukum Abu Ahnaf Edi di Cilengsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.